Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Bray. Di konsep kali ini adalah polling, podcast keliling. Kali ini Bang Bray bertamu di rumah Tuan Guru, yang kata Bang Seno itu Tuan Guru. Baiklah, kita minta dulu Tuan Gurunya untuk memperkenalkan diri. Oke, sebenarnya belum pantas lah kalau dibilang Tuan Guru ini. Untuk apa nama channelnya? Bang Bray. Oke, untuk channel Bang Bray, salam kenal dulu dari saya, Ferry, pemilik akun FA Production. Mungkin sudah melanglang buana lah ya. Melanglang buana. Tapi infonya nih Bang, bukan hanya FA yang dikelola ya, ada beberapa akun ya. Ya, kebetulan di bawah FA itu ada beberapa akun lagi yang ikut manajemen FA. Itu seperti Jeffrey Hamad Official, terus ada lagi itu Sandrina Comel, dan ada lagi yang lain-lain yang istilahnya di bawah naungan FA gitu. Oke, tuh kalau Tuan Guru tuh bukan satu channel, banyak yang dikelola dia gitu kan. Ini menarik. Kemarin tuh kita sempat berbicara sama Bang Seno ya kan, kawan kita juga. Bang Seno tuh selalu bilang, pokoknya harus Tuan Guru, katanya. Wajib Tuan Guru, katanya. Bang Seno istana kicau. Ini kita langsung nih kena polling, kita yang ke rumah Tuan Guru ini. Iya. Oke, langsung aja Tuan Guru ya. Iya. Tuan Guru tuh kenapa harus bermain YouTube gitu? Ini ya, sebenarnya begini. Dulu saya ingat dengan kawan tamat sekolah kan. Setahu saya dia nggak pernah kerja. Dia kerja cuma di depan komputer kan. Saya pun bingung, apakah komputer ini bisa menghasilkan apa enggak gitu. Ternyata setelah saya tanya-tanya, ternyata dia main YouTube. Nah, zaman dulu kan main YouTube kan aturan nggak begitu ketat. Iya. Pokoknya CD di copy, upload video, semakin banyak nonton bisa gajian. Beda dengan sekarang yang sudah betul. Banyak aturan. Betul. Nah, dari situlah saya terinspirasi. Apa salahnya dicoba-coba kan? Coba-coba buat video asal-asalan lah dulu. Dulu ya, awalnya gitu. Dulunya asal-asalan. Nah, dengan bermodalkan HP, ya itulah di setiap hari mencoba untuk mengupload walaupun itu videonya tidak berkualitas. Iya. Berarti Tuan Guru tuh main YouTube tuh dari tahun berapa tuh? Kalau nggak salah dari tahun 2017. Kalau nggak salah ya. 2017. Berarti 3 tahun yang lalu ya? Ya, 3 tahun yang lalu. Itu ya disitulah kalau nggak salah itu pas bulan Ramadan itu kan waktu itu waktu banyak longgar, makanya coba cari kesibukan. Mana tahu bisa menghasilkan dari YouTube. Semoga dimonetize ya kan. Iya. Berarti dari 2017 bermain YouTube, tapi fokus ya Bang ya? Sebenarnya awalnya nggak fokus juga sih. Fokus juga? Karena dulu memang aturan YouTube itu tidak mengikat. Istilahnya monetisasi itu tidak harus 1000 subscribe, 4000 jam tayang. Iya. Dulu itu syaratnya harus 10.000 viewer. 10.000 viewer. Ya, kalau nggak salah. Dan itu saya ajukan 3 hari, kebetulan ada video saya yang akumulasi dari semua video itu sudah 10.000 viewer. Dan saya ajukan 3 hari langsung diterima oleh YouTube sebagai partner. Oh gitu. Mungkin dulu ya kan, belum banyak yang mengenal YouTube gitu. Karena terlalu asik. Makanya Tuan Guru ini mantap cari peluang gitu. Bang Bray udah lama juga main YouTube, cuman tak tahu cari peluang gitu. Kita kan sama-sama merintis dulu kan. Sama-sama. Tapi itulah kan. Karena tuh aduh, tadi kesibukan lah. Bang Bray ini sok sibuk aja gitu. Makanya agak lama up gitu. Berarti dari 2017 ke monetize, berarti tak lama ya Bang ya? Kalau nggak salah tuh waktu itu setahun juga. Memang sudah dimonetize, cuman hasilnya itu baru bisa menikmatinya setahun. Nah, waktu itu dari awal bulan monetes, selanjutnya bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat barulah dapat surat cinta. Iya, surat cinta. Nah, surat verifikasi kan? Iya, betul. Nah, itu baru saya masukkan proses udah clear semua ya.
setahun kemudian baru gajian gitu. Berarti awal video itu tuh apa tuh bang? Asal-asalan kah ataupun ada apa momen dimasukkan atau ada dari awal tuh udah ada genre? Sebenarnya sih awalnya asal-asalan juga sih, yang penting musik lah ya, intinya musik. Musik, ya, musik. Ya mau musik DJ lah, ya mau musik cover tak apa-apa lah itu kan. Cuman kan semakin waktu berjalan kan kita mulai belajar bagaimana sih menghasilkan video yang berkualitas itu bagaimana. Dan sampai saat sekarang pun saya masih proses belajar juga gitu. Karena betul, kita tuh tak ada hentinya untuk belajar. Sampai kapanpun harus belajar gitu. Untuk menjadi sesuatu hal yang bagus itu pun harus belajar gitu. Jadi inti dari dulu tuh memang musik ya bang. Musik, ya. Kalau channel Bang Bray sih bang banyak vlog ya. Ada, game ada, musik ada, musik ada. Belum dapat jati diri ya. Ceramah Ustadz pun ada. Kalau penasaran ya tengok aja semua video Bang Bray gitu. Berarti bang selain YouTube kegiatan abang tuh apa pak? Ya kegiatan lain ya boleh dikatakan musisi kampung lah. Oh iya. Istilahnya masuk kampung, keluar kampung, main organ tunggal kan? Organ tunggal. Musisi keliling. Ya musisi keliling. Jadi setiap hajatan pasti ada. Ya setiap hajatan. Cuman sekarang ini karena COVID ya mau nggak mau lah istirahat dulu di rumah. Berarti bisa fokus ke video YouTube bang? Ya kebetulan sekarang ini kan banyak pesanan musik masuk dari ke FA gitu. Pesanan musik. Luar biasa ya. Berarti abang ahli keyboard, main keyboard atau apa? Ahli nggak ahli sih, banyak juga yang senior. Berarti bisa lah ya. Istilahnya ya bisa gitu-gitu aja lah gitu. Bisa. Gitu-gitu ibaratnya ya untuk memenuhi kebutuhan yang sederhana aja, tapi kalau untuk pemain profesional enggak sampai ke sana. Setidaknya cukup lah gitu kan. Untuk apa-apa cukup lah gitu. Dari keyboard, main musik, jadikan YouTube gitu itu kan. Ibaratnya kita bikin video gitu tuh gampang gitu. Enggak ada kena copyright, mungkin ada juga sih. Kalau peraturannya berubah ya kan. Kita bisa ciptakan musik sendiri, upload jadi konten. Ya di ruang-ruangan gini aja gitu. Jadi bang, jadi abang tuh kegiatannya main musik keliling gitu kan. Ini kita bahas pandemi lah ya. Ini biasanya tak ada bahas pandemi nih. Ini kan kena profesinya main musik keliling pesta gitu kan. Coba kita tarik ke pandemi ini bang. Udah setahun nih bang ya. Dulu setahun tuh nggak ada musik keliling kan? Setahun lah kurang lebih kita nggak ada main. Dan saya pun bingung juga mau kerjain apa ini. Kebetulan mau ndak mau ya belajar lah jadinya. Belajar ngaransemen, belajar membuat lagu. Ya alhamdulillah lah sampai sekarang udah ada sekitar 10 lagu lah yang 10 lagu ya? Yang udah dibuat gitu. Jadi Bang Peri ini informasi ya. Informasi. Selain dia main musik, dia pencipta lagu juga. Nah gitu. Kalau yang kepo-kepo langsung aja ke FA Production. Ya kan bang? Banyak tuh aransemen Bang Peri, ciptaan Bang Peri. Ada semua yang di situ. Betul gak bang? Iya. Itu lagu itu bang. Apakah mereka kan ada nyanyi-nyanyi di luar itu kan, penyanyi-penyanyi abang itu. Itu tuh abang ngajak, ayo main, atau dia menawarkan diri, bang aku mau nyanyi dong gitu. Sebenarnya di FA itu yang menyanyi bukan basic penyanyi sih sebenarnya. Ada yang PNS. Iya. Ada yang di SMA. Iya. Siapa lagi tuh? Ada yang Kori. Paling yang penyanyi cuma satu lah. Cuma satu ya? Ya selebihnya ya kawan-kawan yang hobi nyanyi bukan penyanyi. Iya betul. Berarti bisa diracik suaranya. Bang Bray bisa juga jadi penyanyi sepertinya, ya kan? Bisa bang ya? Jadi gini bang, kita kan tau lah main YouTube buat video. Abang nih, aku mau tanya abang, selain abang main musik, yang mengedit video dan mengambil video itu siapa bang? Sendiri. Wih, memang multi talent saya. Sendiri semua bang? Sendiri semua. Paling kalau dia videonya
ada cerita filmnya yang minta bantu Seno. Oh ya, Istana Kicau. Istana Kicau. Bantu dong gitu. Oh, iya. satu frekuensi orang ini bisa minta bantu. Jadi garap video sendiri bang. Sendiri. Video klip yang banyak di channel abang sendiri tuh. Sendiri, rata-rata sendiri. Iya. Musik pun juga. Sendiri. Oh, luar biasa bro. Itu bang, abang bisa musik ini khusus kah, bakat alami kah atau seperti apa nih bang? Sebenarnya saya otodidak sih sebenarnya. Oh gitu. Ya dulu karena hobi gencreng-gencreng gitar di Simpang lah gitu. Karena hobi gencreng-gencreng gitar di Simpang, ya namanya anak era-era 90-an tuh kan gaul kali kalau main band di rental-rental gitu kan. Betul. Nah awal mulanya di situ. Mulanya lagu rocker kan. Anak-anak dulu terkenal tuh underground. Bangga kali. Kalau sekarang ya karena faktor umur ya beralih dia. Masuk ke yang agak lembut-lembut, dangdut, slow rock. Karena tak sanggup lagi untuk garang. Berarti sekarang ini main keyboard ini otodidak bang? Otodidak. Dulu belajar keyboard ini istilahnya jatuh bangun juga lah. Kadang-kadang yang namanya kita punya kemauan tapi alat enggak punya. Oh iya. Pergilah ke rumah kawan yang punya keyboard, tengokin, dilihat. Kadang-kadang pengen mau megang tapi nggak ditawarkan. Mas, tak salah nengok gitu. Jadi karena keinginan belajar itu besar, dulu kumpul uang lah. Beli keyboard. Ya kalau dulu udah jago sih sebenarnya. Tapi kalau sekarang udah jauh kali ketinggalan. Nah dengan modal keyboard itulah, Medley MC680 itulah belajarnya. Sampai ya bisa lah ya. Sampai bisa ya, bisanya nggak pro lah gitu. Oh iya, sekitar bisa ya. Pro tuh nggak, tapi Tuan Guru ini bisa ciptakan lagu, bisa aransemen musik. Dia nggak pro, cuman bisa gitu kan. Itu yang dibutuhkan gitu. Awalnya dari ngumpul simpang-simpang, main gitar. Jangan diikut juga sih sekarang ngumpul di simpang-simpang kena tangkap satpol kita nanti. Berarti dari 2017 dan hampir 3 tahun 4 tahun lah mas, 4 tahun yang main itu. Kurang lebih segitulah. Jadi kan pasti banyak tuh bang, karena kita udah main YouTube 4 tahun itu pasti ada keluh kesahnya lah. Apa keluh kesah dari Tuan Guru nih selama bermain YouTube lah gitu. Itu pasti itu. Pasti. Jadi awalnya setelah setahun setahun main di YouTube, itu kan kita terima gaji, ya, lumayan lah istilahnya nambah-nambah beli beras lah. Untuk di rumah ya. Setelah merasakan enak gaji YouTube itu 3 bulan, ternyata YouTube putuskan partner. Karena di channel saya itu banyak klaim copyright. Klaim copyright yang istilahnya kalau YouTuber itu taunya dolar coret. Iya, dolar coret, betul. Nah, waktu itu karena kita pemula, kita kan enggak begitu mengerti. Kita abaikan lah, wah ini biasa. Paling hasil bagi dua. Iya. Ternyata ada juga istilahnya publisher tuh yang nggak mau. Langsung diklaim, kena strike sampai 3 kali, ya diputuskan. Nah itulah saya jadinya down juga kan. Kok bisa partnernya bisa diputus dan bisa mengajukan kembali sebulan setelah email datang. Jadi setelah sebulan itu saya ajukan lagi. Sampai 3 bulan pun nggak di approve. Saya bingung juga lah kan. Saya rajin lah ngupload gitu. Setelah rajin upload 2 bulan setelah itu di approve lagi, alhamdulillah. Wah enak lagi lah terima gaji kan gitu. Lagi enak terima gaji, sekitar 4 bulan masuk somasi. Emang cukup. Somasi itu datang dari Asosiasi Bela Hak Cipta. Nah, beliau mensomasi saya bahwasanya harus menyelesaikan denda karena menggunakan lagu seseorang itu tidak izin, tanpa izin. Berarti kita harus bayar tuh? Iya, harus bayar. Dan saya pun pertamanya runding juga, Pak, ini kalau seperti ini saya nggak tahu aturannya dari awal gitu. Ya,
sebenarnya Bapak sudah melanggar undang-undang hak cipta gitu. Ya. Jadi saya pikir-pikir don juga ini. Sanggup nggak? Nah, kebetulan asosiasi hak cipta itu kebetulan orang-orang musik juga, orang-orang yang mengerti juga kondisi kita. Mereka carikan solusi. Gini aja lah Mas, kata dia kan. Kalau memang sampean nggak sanggup secara keseluruhan, diangsur saja. Dipotong dari gajian YouTube. Alhamdulillah lunas. Lunas sekarang? Lunas. Ya. Berarti pelajaran tuh Bang? Iya, pelajaran. Nah. Tuan Guru berarti sampai copyright hak cipta itu mengupload ulang lagu dia atau seperti apa tuh? Sebenarnya tidak hanya mengupload ulang, dalam aturannya ya, setelah apalah sharing-sharing dengan asosiasi hak cipta, itu komposisi lagu saja masuk sebanyak 8 bar. Ya. Itu kena itu. Walaupun kita main sendiri. Iya, main sendiri 8 bar aja, nggak usah hitungan apalah ya, 8 bar. 2 3 4 5 6 7 8. Komposisinya masuk itu. Nah, itu sudah berarti klaim itu. Mirip gitu ya. Kalau mirip ya. komposisi berarti bisa klaim. Kalau istilah umumnya ada kemiripan di 8 hitungan. Musiknya atau lagu ya? Musik aja. Musik dan tune-nya berbeda. Kalau di musik ini kan ada akord musik. Kalau biasanya ya kalau persamaan chord itu enggak masalah. Nggak masalah. Nah, tune-nya ini yang sama. Tune itu. Berarti buat kawan-kawan YouTube nih kan yang lagi main-main YouTube, semangatnya harus hati-hati dengan itu lah. Ya. Ya, sebenarnya untuk kawan-kawan yang apalah yang hobi cover itu coba izin dulu. Maksudnya itu izin ke penciptanya atau ke publishernya. Itu bisa di searching di Instagram. Coba dirundingkan dulu berapa sih istilahnya penggunaan kalau memakai satu lagu ini. Itu harganya istilahnya tidak sama. Itu ada tingkatannya juga. Tergantung lagu berarti. Sebenarnya enggak tergantung lagu, tergantung popularitas penciptanya itu. Semakin populer penciptanya semakin mahal. Semakin mahal ya. Tuh, tadi sebelum terjadi. Tapi alhamdulillah kan Bang Peri ini udah bisa menyelesaikan gitu. Berarti cukup sensitif juga Bang. Itu tuh apakah semua pencipta lagu dilindungi atau hanya beberapa itu? Semua pencipta lagu itu dilindungi, khususnya yang sudah masuk ke dalam WMI ya kalau salah ya. WMI terus sudah terdaftar di HKI ya. HKI. Kalau nggak salah sih. Oh gitu. Tapi dengar-dengar ya, dengan kejadian itu Bang Peri ini sampai kena telepon sama Raja Dangdut. Apa betul Bang? Iya sih. Kebetulan waktu itu saya kan ada komplain juga sedikit sama publisher. Kan sudah saya lunasi. Toh kok potongannya masih besar di monetasnya itu, di penghasilannya itu potongan masih besar. Saya hubungi asosiasi langsung datangi ke rumah Pak Haji Roma. Kami berbicara lah, mungkin ada apa namanya, karena waktu itu kan zaman Covid kan. Jadi stafnya mungkin istilahnya banyak yang kerja di rumah, jadi tidak update terhadap data yang baru. Nah, Pak Haji Roma ya, kami mohon maaf lo Mas, kata dia. Mungkin ini ada di publisher kami nih, istilahnya kan karyawan banyak libur. Nah, itu beliau pun juga ucapkan terima kasih gitu. Oh gitu. Terima kasih atas kerjasamanya Mas Peri gitu. Sampai di telepon Bu Roma. Saya yang kita tahu lah ya, FA Entertainment dulu, FA Production dulu dia bikin musik karaoke. Iya betul. Kalau kawan-kawan mau karaoke koplo, lagu Roma pasti keluar gitu kan. Bang Bray dulu sering gitu. Wah punya guru lagi gitu kan. Tapi sekarang udah tak ada main karaoke lagi Bang. Sebenarnya pengen sih main karaoke, cuman masalah perizinannya agak mahal. Memang sih sama asosiasi sudah disarankan, Mas, sampean bawa aja lagu karaoke, tapi sayanya yang belum siap. Oh gitu. Takut istilahnya nanti ada kendala lagi seperti kemarin.
Sebenarnya udah dikasih izin sih sebenarnya. Masalah lisensinya nanti setelah lagu naik kita perhitungkan. Iya. Cuman kitanya aja yang belum siap. Tapi sekarang tetap di musik. Tetap Cuman musik. musik sendiri ya. Musik sendiri. Alhamdulillah sekarang Bang Peri ini bikin video klip sendiri. Itu bisa ditengok lah pokoknya di channel Bang Peri. Lagu-lagu sendiri dia bikin dan naik sendiri. Yang gini Bang, kemarin cerita juga Bang Seno kan pernah bikin sampai di Kerinci, Pelalawan gitu. Oh itu untuk Atta Production. Oh gitu. Kebetulan Atta Production tuh dia menaungi lagu-lagu Melayu khas Pelalawan. Oh, Cuman memang penggarapannya kita. semua kita. Ya Istana Kicau sama FA. Gitu. Oh iya, duet Bang Seno. Berarti Bang, kalau misalnya kawan-kawan Bang Bray lah nih kan, di luar itu dia pengen nyanyi, pengen dibikinkan video klip, dia ada lagu, berarti bisa lah ke FA gitu. Bisa sih benar, cuman nanti kan kita selektif dulu, bukan maksudnya kita nggak nerima ndak, cuman kan kita harus melihat kriteria bagaimana sih vokalnya, apakah pasar ini butuh ini apa enggak. Sebenarnya sih yang penting bisa nyanyi gitu. Cuman kan kita kan harus memilah dulu. Kadang-kadang kan sekarang ini pasarnya tuh lagi naik daun tuh slow rock. Ya, nggak mungkin kita nyari penyanyi dangdut kan. Iya betul. Oh gitu. Dan tergantung kalau minta bikinkan untuk pribadi tergantung cuannya juga gitu kan. Beda. Oh beda ya. Kalau untuk pribadi itu terserah si konsumen. Tapi kalau untuk masuk FA tentu kita. Ya betul. Karena kan di channel kita ya kan kita harus menjual gitu kan. Kalau untuk pribadi ya bisa aja gitu. Tergantung cuannya ya sih. Cuan cocok gas gitu. Jadi Bang, setelah sekian lama bermain YouTube, jadi bisa dikatakan titik balik atau penghasilan yang Abang syukuri lah gitu, bisa dikatakan tuh Wah ini besar atau kayak mana tuh ya, nggak harus menyebutkan nominal gitu ya, boleh dibilang lumayan lah. lumayan lah ya. Lumayan ya, kalau saya pribadi sih YouTube ini cukup memberikan apalah istilahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup bisa. Yang penting kuncinya harus konsisten. Jangan hari ini upload, seminggu 2 minggu nggak upload. Harus terjadwal. Berarti Bang Bray gitu, bulannya upload, bulan depan baru upload. Kalau bisa saran saya harus terjadwal. Misalnya Bang Bray Channel kan, biasanya launching videonya hari Kamis ya, harus setiap hari Kamis harus upload. Oh gitu. Minimal lah, kalau bisa ya sekali 3 hari Harus upload ya. Nah, biar bisa memenuhi kebutuhan hidup Bang Bray. Tolonglah di share atau di subscribe, bantu Bang Bray lah. Gitu Bang. Jadi gini Bang. Jadi kan FA ini kan udah dapat silver button ya Bang ya. Iya. Udah 100.000 Bang ya. kalau sekarang udah lebih. Udah lebih Bang? Udah. Aduh, 3 tahun udah 100.000. Bang Bray udah 4 tahun 100. Udah pakai ribu. Tapi itulah kan, selagi kita masih mau bermain, masih mau berusaha, fokus, insya Allah. Tuan Guru ini fokus sama musik ya Tuan Guru ya. Iya. Tapi Tuan Guru ini pernah satu lah kita ikut pelatihan untuk film gitu kan. Untuk hobi. Dan dia sering juga buat film fiksi gitu. Kita pernah bertarung juga di lomba film pendek Karang Taruna kalau Ya, Karang Taruna ya. Kalah 1 tingkat Bang Bray di Tuan Guru gitu. Dia itu video-videonya juga banyak juara gitu dari film. Jadi Tuan Guru ini selain musik dia penggarap film juga gitu. Luar biasa lah, banyak kelebihannya gitu. Jadi Bang, kita ringkas lah Bang ya. Terakhir, berarti pesan-pesan untuk kawan Bang Bray di rumah lah bermain YouTube itu seperti apa tuh Bang? Untuk kawan-kawan lah ya, saya sih sebenarnya ini berdasarkan pengalaman ya, bukan mengajari ya. Berdasarkan pengalaman ya, kalau memang mau menghasilkan di YouTube ya kuncinya kita yang pertama itu harus kreatif. Kreatif, kita harus bisa menentukan arah konten kita itu yang menarik bagi pasar gitu. Iya. Ya, yang kedua, kalau memang mau bermain di cover ya
awalnya memang harus modal lah. Modal berarti. Istilah modal untuk izin ya. Yang ketiga ya memang YouTube ini kalau menurut saya banyak makan waktu kita karena mungkin saya sendiri ya. Di situ proses edit, di situ proses aransemen, recording, mixing kan. Nah, itu yang selanjutnya jangan pernah bosan karena nanti yang namanya manusia itu ada titik bosannya. Pasti. Nah, jangan ada pernah bosan. Terus belajar dan saya pun sampai sekarang masih belajar. Berarti itulah Bang Bray ambil gitu kan. Kawan-kawan yang bermain YouTube ya sebetulnya harus hati-hati juga karena misalnya kita bermain musik ada sih yang pembuat musik aslinya ada, penciptanya ada gitu. Sebenarnya jangan kita nyolong lah gitu kan. Kayak mana bisa kita izin dulu sama orang yang punyanya gitu. Itu buat kawan-kawan yang sering cover bagus sih kita dengan cara kita sendiri menurut kita itu normal tapi kita kan dilindungi oleh undang-undang nih main ini ya Bang ya. Nah, ada aturannya setiap permainan gitu. Jadi tetap hati-hati. Dan untuk yang YouTube yang baru mulai sama kayak Bang Bray fokus lah gitu. Fokus insya Allah pasti ada hasilnya dari semua itu gitu. Amin. Iya kan? Oke. Sekian dulu loh Bang ya. Oke, ya. Nanti kalau terlalu lama Bang, kasihan ya Bang. Nih subscribe Bang Bray ini Bang. Banyaknya pengguna WiFi dengan paket gantung Bang. Kalau video Bang Bray ini panjang, aduh, sikit aja ya selesai gitu. Makanya kita pendek-pendek, padat gitu kan. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.